Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa malam ini untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam. Bapak Ibu yang kekasih, mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu senantiasa tercurah kami nikmati. Di sepanjang kehidupan kami, satu hari telah berlalu. Saat ini kami mau beristirahat pada malam ini. Sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, malam ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Amin. Saudara yang kekasih, tentu setiap kita sering dan selalu merasa lapar dan haus secara jasmani. Kita lapar terhadap makanan dan haus akan minuman. Setiap kita tahu bahwa lapar dan haus adalah sesuatu yang vital dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebab hanya orang yang hidup saja yang merasa lapar dan yang merasa haus lalu makan dan minum. Nah, maka dari itu rasa lapar dan haus ini, Bapak yang kekasih, menggambarkan tentang kebutuhan hidup jasmani manusia yang harus dipenuhi. Lapar dan haus, Ibu Bapak, keduanya merupakan respon dari tubuh kita sejak kita pertama kali dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah, lapar dan haus keduanya itu merupakan bagian yang alami dari diri kita. Karena itu jika sudah tidak ada lagi rasa lapar, rasa haus, itu bisa penanda bahwa keberadaan kita itu sudah terasa ada yang janggal kita alami. Nah, dari itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari melalui perenungan malam ini kita merenungkan lebih jauh betapa lapar dan haus menjadi sebuah hal yang sungguh amat penting, sungguh amat utama dalam kehidupan kita. Bahwa tubuh yang normal, tubuh yang sehat, yang berfungsi dengan baik itu tentu ditandai oleh kebutuhan yang normal akan asupan makanan setiap hari. Idealnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, karena itu kita tahu, saudara, bahwa di sepanjang kehidupan kita hampir sebagian besar penyebab hilangnya nafsu makan adalah karena adanya penyakit. Baik itu kita sakit secara fisik maupun itu ada gangguan psikis yang kita alami. Itu adalah salah satu tanda awal yang harus diwaspadai bahwa kemungkinan ketika orang seperti itu ada sesuatu masalah pada diri kita atau pada diri seseorang. Karena dalam kondisi yang normal, setiap orang, saudara, pasti merasakan lapar dan pasti merasakan haus. Itu secara teratur. Bahwa kita lapar di waktu pagi, kita sarapan. Kita lapar di waktu siang, kita makan di waktu siang. Dan kita lapar di waktu malam atau sore, kita makan di waktu malam. Nah, lama atau sering tidaknya kita merasa lapar, atau lama tidaknya kita merasa haus adalah itu kalau orang sudah lama tergantung dari kondisi yang tidak normal yang kita alami. Nah, saudara,
Rasa lapar dan haus yang dimaksudkan dalam pembacaan kita pada malam ini melalui firman Tuhan yang kita baca ini, lapar dan haus itu yang dimaksudkan adalah bukan soal makan minum bagi secara jasmani, tetapi itu lapar dan haus soal kebenaran. Dan ketika seseorang merasa lapar dan ketika seseorang merasa haus akan kebenaran, ia akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, dalam hal ini, saudara, Tuhan Yesus hendak mau menegaskan, mau mengatakan bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi bagi tubuh rohani seseorang, bagi tubuh rohani kita, yang tentunya sama pentingnya dengan makanan dan minuman bagi kesehatan tubuh jasmani kita, saudara. Dan karena itu merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan rohani manusia, maka saudara, kebenaran bukan merupakan suatu pilihan atau mungkin kita katakan itu adalah alternatif yang dapat kita penuhi sewaktu-waktu saja, semau kita saja, sesuka kita saja. Kebenaran itu adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang tidak bisa harus dipenuhi. Nah, adapun kebenaran yang mendasar itu hanya akan kita dapatkan di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kebenaran itu ada. Nah, maka malam ini melalui pembacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 6, kita disuguhkan dengan sebuah statement, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa artinya dalam kehidupan keseharian kita? Tentu kata-kata Yesus ini mau mengajarkan kita, mau menuntun kita untuk menyadari dua hal. Menurut saya, pertama, bahwa ternyata rohani yang lapar dan haus adalah rohani yang sehat. Rohani yang lapar akan kebenaran dan rohani yang haus akan kebenaran, itu adalah rohani yang sehat. Karena itu menurut Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, jika seorang tidak lapar dan haus akan kebenaran Kristus, maka kemungkinan besar, saudara, ada sesuatu masalah yang sedang terjadi pada dirinya, ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi pada dirinya. Sehingga penolakan terhadap apapun yang benar dan sejati dari Kristus, entah itu dia tolak secara diam-diam atau secara terang-terangan, itu bisa jadi menjadi petunjuk atau bisa menunjukkan bahwa bagaimana kondisi rohani orang tersebut, bahwa ia sedang mengalami penyakit. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa dari firman Tuhan ini kita disapa, kita diajar, kita dituntun oleh Tuhan Yesus untuk menyadari bahwa hanya Yesuslah yang bisa memberi kita kepuasan. Hanya Yesuslah yang memuaskan kita. Sehingga Matius 5 kemudian ayat B mengatakan, karena mereka akan dipuaskan. Nah, dalam arti di sini, saudara, bahwa rasa lapar dan rasa haus kita itu akan kebenaran tentang Allah hanya dapat dipuaskan oleh Yesus Kristus, sang kebenaran sejati yang telah berjanji memuaskan jiwa kita. Nah, sering kita berpikiran bahwa kebutuhan manusia itu semata-mata hanya berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Itu yang paling banyak orang pikirkan selama ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah tak kunjung berhenti kapan reda ini. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa yang menjadi kebutuhan manusia itu semata-mata hanya berkenaan dengan kebutuhan jasmani, sehingga akibatnya adalah manusia cenderung mengejar kepentingan duniawi saja demi untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tidak peduli meski apa yang ia lakukan itu harus dia jauh dari Tuhan.
Banyak orang sudah mulai jauh dari Tuhan hanya karena ingin memuaskan keinginan dunianya, keinginan kedaginganya. Nah, mereka justru mengabaikan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebenaran di dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan terjawab saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Itu tidak tergantikan oleh apapun juga, dan selalu akan menjadi kebutuhan manusia atau kebutuhan rohani kita agar tetap sehat dan kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, saat ini firman Tuhan menyapa kita bahwa saat kita bersentuhan secara pribadi dengan Tuhan, saat kita merindukan kebenaran Tuhan, saat kita haus akan kasih, lapar dan haus akan kasih Tuhan, maka rohani kita akan senantiasa dipulihkan oleh kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita syukuri firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam ini. Kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan sebagai bahagian kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa kami sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan teguhkan kami sehingga kami selalu dekat hanya kepada Tuhan dan menjadikan kebenaran itu bahagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk media yang boleh kami pakai mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Berkati biarlah itu senantiasa menjadi penopang di tengah persekutuan kami, sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi kasih Tuhan tidak jauh dari kami. Di tengah doa kami pada malam ini Tuhan, kami berdoa mendoakan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Dadi yang saat ini sudah lansia. Tuhan tetap kuatkan mereka, biarlah dalam lansia yang jemaat-Mu alami, mereka akan tetap berpengharapan dan haus akan kebenaran Tuhan di tengah kehidupan yang mereka alami. Demikian pun Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit, kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Matius Embo dan Ibu Ludia Landa. Juga kami berdoa untuk anak kekasih kami, Agri Rantai Tondok yang ada di Jakarta. Kiranya orang tua dan anak kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan, kepulihan, kesembuhan. Biarlah oleh segala upaya yang mereka upayakan Tuhan, di sanalah tangan Tuhan menjamah mereka, tangan Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh kuat dan sehat kembali. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang masih kecil, yang sudah dewasa, dan bahkan yang sudah tua. Kami percaya jemaat-Mu di Jemaat Dadi senantiasa dalam rangkulan kasih Tuhan. Jaga kami malam ini Bapa, kami mau beristirahat dalam lindungan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah doa dan perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Dadi, dimanapun saudara berada. Puang tontong umpas sake komi. Bongi melo.